Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini di dalam forum rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Bu Uci nanti. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada ketua kumpulan pimpinan umat Islam sedunia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, baiklah, saya akan mempersilahkan kepada Bu Uci untuk mempresentasikan hasil dari rencana tindak lanjut beliau. Kepada Bu Uci, kami persilakan. Baik, terima kasih pada Pak Ilham yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut saya di SDM 3 Ladok Pemintang, yang mana kali ini judulnya adalah model pembelajaran sport education model lempar tangkap bola di SD Negeri 43 Ladok Pemintang. Jadi kali ini saya memilih yaitu model SEM. SEM itu adalah sport education, yaitu model pembelajaran PJOK yang mana nanti pembelajaran ini bisa diterapkan kepada peserta didik kita yang mana berbentuk suatu pertandingan. Jadi semua siswa itu terlibat di dalamnya. Nah, nanti akan kita ulas. Kemudian rencana tindak lanjut ini saya buat yaitu dalam rangka kegiatan PKG Kota Padang, Sumatera Barat, yang mana kami alhamdulillah berada di kelas 004. Kemudian ini merupakan salah satu kegiatan kita di dalam kegiatan tersebut. Kemudian kita bahas tentang latar belakang sedikit dulu, bahwa pendekatan sport education model ini cocok diterapkan karena memberikan siswa pengalaman seperti dalam berolahraga sesungguhnya, tetapi peran sebagai pemain juga dapat di sana, sebagai pelatih, sebagai wasit, dan dapat meningkatkan keterampilan motorik, kerja tim, dan tanggung jawab individu masing-masing. Jadi intinya begini, seluruh peserta didik di dalam suatu sekolah itu dia terlibat langsung menjadi peran sebagai pemain atau menjadi peserta perlombaan, pelatih, wasit, dan selanjutnya yang diperlukan dalam kegiatan SEM ini. Nah, kemudian kali ini saya mengambil materi lempar tangkap bola karena dia bisa melatih koordinasi, konsentrasi, kerjasama tim yang sesuai dengan perkembangan siswa di SD kita ini. Lanjut, tujuannya saya mengambil tujuan secara umum dan secara khusus. Secara umum yaitu mengembangkan keterampilan motorik dasar khususnya dalam permainan lempar tangkap bola, serta meningkatkan kerjasama, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif siswa. Kemudian tujuan secara khusus, pertama meningkatkan kemampuan siswa dalam teknik lemparan dan tangkap bola, melempar dan menangkap. Kemudian membentuk sikap sportif, kolaboratif, dan kepemimpinan. Sportif dalam bertindak, kolaborasi dengan teman sesama, kemudian kepemimpinan dalam memimpin suatu pertandingan nantinya. Kemudian yang ketiga, melibatkan siswa dalam peran beragam seperti pemain, pelatih, wasit yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian capaian hasil, pertama keterampilan motorik siswa, kemudian kognitif yaitu pengetahuan siswa tentang permainan sederhana nanti akan terkait lempar tangkap bola. Kemudian afektif yaitu sikap siswa, sportif, disiplin, dan kerjasama tadi. Kemudian pengalaman berperan. Kemudian siswa ini mampu menjadi peran yang saya jelaskan tadi. Struktur mode. Yang pertama, musim atau siklus. Pembelajaran ini dibagi dalam satu musim olahraga, terdiri dari 8 pertemuan. Itu rencana tindak lanjut saya. Kemudian yang kedua, peran beragam.
siswa diberi tanggung jawab dan menjalankan peran berbeda seperti pemain, kapten, tim, pelatih, dan wasit. Ya, kemudian yang ketiga, kompetisi, yaitu kompetisi sederhana antar tim dilakukan untuk mencapai suasana permainan yang nyata nantinya. Kemudian yang keempat, evaluasi kinerja. Setiap peran dievaluasi untuk melihat perkembangan keterampilan motorik dan afektif siswa. Jadi ketika siswa memerankan seluruh yang peran ini, nah kita bisa di sana melihat evaluasinya, bagaimana apakah siswa bisa memerankan setiap peran yang saya rencanakan ini. Kemudian lanjut, perencanaan pembelajaran. Pertemuan pertama yaitu pertemuan pertama sampai kedua, pengenalan teknik dasar. Nah ini teknik dasar lempar. Kemudian kegiatannya ada demonstrasi dari guru, latihan individu dan berpasangan, permainan sederhana, dan lain sebagainya. Selanjutnya pertemuan 3 sampai 4, pembentukan tim dan latihan kerjasama. Nah ini ada materi strategi tim sederhana. Kegiatannya siswa dibagi menjadi tim, kemudian lempar tangkap dalam formasi zigzag, dan diskusi strategi bermainnya bagaimana. Kemudian pertemuan berikutnya yaitu kompetisi antar tim. Nah, apa materinya? Yaitu aturan permainan, peran siswa. Nah, di dalam itu ada pelatih, wasit atau pencatat skor. Jadi semuanya kegiatannya itu siswa yang terlibat, gitu, pembelajaran semua. Kemudian kegiatannya apa? Simulasi permainan lempar tangkapnya bagaimana? Kemudian kompetisi antar tim, adanya pergantian peran di sana. Selanjutnya pertemuan ke-7 yaitu refleksi dan evaluasi tim. Yang ke-8 penutupan dan kompetisi finalnya. Nah, jadi kegiatan ini diskusi kelas tentang pengalaman dan peran masing-masing, penguatan nilai sportif dan evaluasi teknik, kemudian kegiatan kompetisi final antar tim terbaik, kemudian penyerahan penghargaan untuk peran terbaik, pelatih, wasit, dan pemain. Nah, evaluasinya kita evaluasi lagi dari keterampilan motoriknya bagaimana, kognitifnya bagaimana, kemudian afektif, dan bagaimana kinerja perannya, apakah sesuai dengan rencana kita atau tidak. Nah ini saya memiliki daftar pustaka dalam membuat presentasi ini. Nah baik, terima kasih teman-teman semuanya. Itu pemaparan sedikit singkat, yaitu rencana tindak lanjut saya mengenai rencana tindak lanjut model pembelajaran SEM tadi, yaitu Sport Education model pembelajaran. Nah, kali ini saya mengambil tema lempar tangkap bola di SD Negeri 43 Dadok Tumelitam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah Bapak Ibu, dari semua pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Ci, mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang mau bertanya atau memberikan saran, silakan. Silakan Bu Lola. Ya. Pembelajaran ini apakah bisa dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 6 di sekolah kita? Oke, baik, terima kasih Ibu Lola, pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya akan coba menjawabnya. Untuk pembelajaran ini mungkin kami lebih merencanakannya kepada kelas tinggi ya, karena kelas 1, 2, 3 itu kan belum, mungkin mereka belum bisa, mungkin diarahkan bisa, tapi mungkin belum bisa mengkop suatu kegiatan. Nah ini dirancang itu untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 mungkin bisa melakukan. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau memberikan pertanyaan atau saran, kritik? Bu, Silakan Bu. Bertanya moderator, Ya, Bu. itu kan ada di sana diuraikan tentang ada yang bersifat contoh permukaan. Mungkin diberikan sedikit penguatan, kira-kira alat-alat apa saja yang akan dipersiapkan untuk kegiatan itu, apakah sama dipilih sama alatnya atau pengaturan juga ada beda, mungkin perlu diperbuat di sana karena tidak terlihat di sana alatnya yang sarana dan prasarana ya Bu. ya, peralatan yang
menggunakan fluid yang kita punya. Kemudian nanti ada sebagai pencetak skor, misalnya ada papan tulis kecil yang kita punya di sekolah. Kemudian peralatan itu kita usahakan semuanya itu peralatan sederhana yang bisa kita modifikasi, yang tidak memberatkan pula kepada siswa. Gitu. Kita rancang modifikasinya mana yang terbaik, yang tidak memberatkan kepada siswa, kemudian yang mudah kita capai, tidak sulit. Nah, jadi kita kondisikan saja semua peralatan atau sarana prasarana yang ada di sekolah kita ini. Kita sesuaikan. Nanti kesimpulannya, sarana yang untuk pembelajaran tindak lanjut ini Ya. memang sudah tersedia di sekolah. Iya, begitu. Jadi kami sebelum membuat pembelajaran ini, rencana tindak lanjut, kita pikirkan dulu apakah di sekolah kita ini sanggup nggak atau mampu nggak kita melakukan suatu pembelajaran ini. Terima kasih Bu Uci, terima kasih moderator. Ya, Bu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Silakan Bu. Ya. Izin tanya ya Bu Uci. Iya, iya benar. Di sini tadi metodenya, metode pembelajarannya SEM kan? Iya, Sam. Jadi setiap metode pembelajarannya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ah, iya. Kalau ini apa kelebihan dan kekurangan? Nah, baik, terima kasih Bu Net. Untuk kelebihan pembelajaran SEM ini atau Sport Education Model, itu anak-anak kita bisa menyalurkan seluruh kemampuan atau bakat yang dia punya. Misalnya, contohnya anak tersebut kurang di kemampuan motorik misalnya. Dia tidak sekencang kawannya lari misalnya. Jadi dia fokusnya bisa menulis misalnya bagus, tapi kemampuan motoriknya kurang. Berarti kita bisa tempatkan dia sebagai admin atau misalnya penerima pendaftaran atau apa gitu. Jadi kita tempatkan sesuai dengan kriteria siswa kita. Nah, begitu. Jadi semua kemampuan atau karakteristik dari siswa kita bisa kita cocokkan di pembelajaran SEM ini. Nah, gitu. Jadi yang mana yang punya kemampuan di dalam olahraganya bagus, itu dia yang menjadi peserta pertandingan. Mana yang kepemimpinannya bagus atau tidak, bisa kita jadikan seorang wasit, pemimpin. Nah, begitu. Kita sesuaikan dengan peran. Untuk membagi perannya masing-masing ini apakah kita dulu atau sesuai itu? Nah, kita diskusikan di suatu forum itu. Nah, bagaimana, siapa yang bisa kita, memang ada kolaborasi kita antara guru dan siswa tersebut. Gitu. Nanti Gimana, kita Nek? apa itu? Kalau kekurangannya, mungkin pembelajaran SEM ini tidak bisa kita lakukan sesuai dengan pertandingan-pertandingan yang sudah pernah kita saksikan. Ada mendapatkan juara, hadiahnya sekian. Ini mungkin belum bisa tercapai dengan keadaan sekolah yang kita punya masing-masing. Gitu. Jadi mungkin perlombaan, misalnya kita adakan pertandingan, mungkin hanya bersifat melatih siswa ini bagaimana dia berbagi peran, pengalaman, mungkin belum semeriah perlombaan yang dilakukan di luar sana gitu. Terima kasih Bu Uci. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada lagi? Sudah cukup. Demikian dari pemaparan Bu Uci tentang Sport Education Model. Mudah-mudahan ini akan menjadi gerbang bagaimana pelajaran PJOK lebih menarik lagi dan lebih diminati oleh siswa kita secara keseluruhan, baik itu dari kelas rendah ataupun kelas tinggi. Baiklah, mungkin itu dari akhir dari pertemuan kita hari ini. Salah ada janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.